Di balik gemuruh stadion yang mengguncang tanah, di balik lautan biru dan oranye yang membanjiri tribun, ada kisah yang jauh lebih dalam dari sekedar sepak bola. Ini bukan cuma soal siapa yang lebih kuat di lapangan, ini adalah tentang sejarah, identitas, kebanggaan dan semangat yang diwariskan turun-temurun. Persib Bandung dan Persija Jakarta, dua nama besar yang tak pernah absen dari peta persaingan Liga Indonesia. Tapi yang membuat mereka istimewa bukan hanya trofi, bukan pula deretan pemain bintang. Yang membuat mereka hidup adalah para pendukungnya, Viking dan The Jackmania. Mereka bukan hanya supporter biasa, mereka adalah penggerak atmosfer, pencipta lautan manusia, pengendali trending topik, dan bahkan penjaga identitas kota. Apa yang membuat dua kelompok ini begitu fanatik? Kenapa setiap pertemuan Persib dan Persija selalu menegangkan bahkan tanpa peluit wasit pun? Bersiaplah menelusuri sebuah cerita epik yang belum pernah kamu lihat dari sisi yang begitu dalam dan emosional. Ini bukan hanya soal sepak bola, ini adalah soal hidup dan mati di dalam hati para pecintanya. Di Indonesia, sepak bola bukan sekadar olahraga. Ia adalah agama kedua bagi sebagian besar masyarakatnya. Di antara ratusan klub yang pernah berdiri dan tumbang, dua nama tetap menjulang sebagai ikon abadi, Persib Bandung dan Persija Jakarta. Keduanya bukan hanya klub, melainkan institusi sejarah yang menyimpan kisah perjuangan, kebanggaan, dan rivalitas yang melebihi hitungan skor di papan pertandingan. Bandung dan Jakarta, dua kota, dua arah. Bandung dan Jakarta ibarat dua magnet yang saling tarik-menarik namun selalu bertabrakan. Jakarta sebagai ibu kota negara, pusat pemerintahan dan ekonomi, tumbuh cepat dalam gemerlap modernitas. Sementara Bandung dikenal sebagai kota perjuangan dan pendidikan, dengan warisan budaya yang kuat dan nuansa kerakyatan yang kental. Perbedaan karakter kota ini pun tercermin dalam identitas klub-klub kebanggaan mereka. Persija Jakarta lahir lebih dulu pada tahun 1928 dengan nama awal Football Bond Indonesia Jakarta (VIG). Di masa kolonial, VIG menjadi simbol perlawanan kaum pribumi terhadap dominasi klub-klub sepak bola yang dikendalikan oleh Belanda. Mereka tak hanya bermain bola, tapi juga membawa semangat kemerdekaan dalam tiap pertandingan. Klub ini bahkan menjadi salah satu pendiri PSSI pada tahun 1930, menjadikannya bukan hanya klub tertua, tapi juga pelopor gerakan nasionalisme dalam dunia sepak bola. Sementara itu, Persib Bandung baru berdiri secara resmi pada tahun 1933. Namun jangan salah, embrio Persib sudah muncul sejak dekade 1920-an melalui perkumpulan sepak bola pribumi seperti Bandungin Inlandse Football Bond (BIVB). Persib kemudian menyatukan berbagai organisasi tersebut dan lahir sebagai entitas kuat di Tatar Sunda. Sejak awal, Persib dikenal sebagai klub rakyat, dekat dengan wong cilik, lahir dari semangat gotong royong dan tumbuh dari lapangan-lapangan kecil di tengah kota. Semangat nasionalisme yang sama. Meski berdiri dari dua kota dengan karakter berbeda, Persija dan Persib memiliki akar yang sama, yaitu anti-kolonialisme. Di saat Belanda menggunakan sepak bola untuk menunjukkan superioritas mereka, klub-klub seperti VIG dan Persib justru menunjukkan bahwa bangsa ini bisa berprestasi dan bersatu lewat bola. Inilah yang membuat Persija dan Persib lebih dari sekedar klub, mereka adalah simbol perlawanan. Pertandingan antar klub kala itu bukan cuma soal menang dan kalah, tetapi tentang harga diri bangsa. Ribuan penonton pribumi menyemut di lapangan-lapangan sederhana untuk menyaksikan klub mereka mengalahkan tim-tim milik kolonial. Tak jarang kemenangan Persib atau VIG menjadi bahan bakar semangat bagi pemuda untuk terus melawan ketidakadilan. Masa keemasan dan pasang surut. Setelah Indonesia merdeka, baik Persija maupun Persib mengalami pasang surut prestasi. Persija dikenal sebagai macan kemayoran dengan gaya bermain yang lugas dan penuh determinasi. Mereka berjaya di era perserikatan dan kemudian kembali bangkit di era Liga Indonesia. Sementara Persib dijuluki Maung Bandung, terkenal dengan permainan kolektif dan talenta lokal yang khas. Persib tercapai puncak kejayaan di tahun 1994 sampai 1995 saat menjadi juara Liga Indonesia pertama, mengalahkan Petro Kimia Putra di final yang legendaris. Kemenangan ini bukan hanya soal gelar, tapi juga tentang pengakuan nasional atas kekuatan klub rakyat. Sedangkan Persija meraih kejayaan di era modern dengan menjuarai Liga 1 tahun 2018, mengakhiri puasa gelar selama 17 tahun.
euforia besar melanda Jakarta, dan The Jakmania, nama supporter setia mereka, merayakan dengan arak-arakan besar-besaran. Rivalitas mulai menguat. Meskipun pada awalnya Persib dan Persija tidak memiliki rivalitas yang mengakar seperti sekarang, ketegangan mulai terasa ketika kedua klub ini mulai sering bertemu dalam pertandingan penting. Di era 1990-an dan 2000-an awal, pertandingan antara Persib dan Persija semakin intens. Faktor geografis yang berdekatan, basis supporter besar, serta perbedaan kultur mulai membentuk rivalitas yang tajam. Tak jarang pertandingan keduanya diwarnai insiden, baik di dalam maupun di luar lapangan. Bahkan media mulai menjuluki duel ini sebagai El Clasico Indonesia, mengacu pada pertandingan panas antara Real Madrid dan Barcelona. Setiap kali jadwal mempertemukan Persib dan Persija, atmosfer Liga 1 berubah total. Tiket ludes dalam hitungan menit, aparat keamanan dikerahkan dalam jumlah besar, dan media sosial meledak dengan debat antar pendukung. Fondasi awal untuk basis supporter fanatik. Dari awal sejarahnya, baik Persib maupun Persija sudah memiliki basis penggemar yang kuat. Namun keberadaan kelompok supporter formal seperti Viking Persib Club dan The Jakmania menjadi titik balik dalam sejarah persupporteran Indonesia. Mereka tak hanya menjadi penonton, tapi juga penggerak atmosfer pertandingan, pencipta identitas klub dan bahkan penentu arah kebijakan manajemen. Masing-masing klub tumbuh dalam ekosistem yang berbeda. Persib dikelilingi oleh semangat kesundaan, di mana kecintaan terhadap kota dan bahasa menjadi bagian penting dari identitas supporter. Sementara Persija dibesarkan di tengah gemerlap metropolin Jakarta, di mana semangat kosmopolitan dan keberagaman jadi warna utama. Namun keduanya memiliki satu kesamaan, yaitu loyalitas tanpa batas. Warisan budaya dan identitas kota. Di Bandung, Persib adalah bagian dari denyut nadi kota. Mulai dari mural di tembok-tembok jalanan, lagu-lagu di radio lokal, hingga obrolan warung kopi, semua tentang Maung Bandung. Jersey biru tak hanya dipakai saat matchday, tapi juga jadi bagian dari busana harian. Bahkan banyak orang di luar Bandung menyebut kota ini sebagai kota Persib. Di Jakarta, Persija adalah simbol kota yang tak pernah tidur. Dari kampung di pinggiran ibu kota, hingga gedung pencakar langit di pusat bisnis, nama Persija bergema di mana-mana. The Jakmania dikenal dengan semangat persatuan dalam keberagaman, mengusung slogan Jakarta adalah kita. Stadion Gelora Bung Karno jika penuh oleh The Jakmania akan berubah menjadi lautan oranye yang mengguncangkan siapapun yang datang. Persiapan memasuki era digital. Masuk era 2000-an dan 2010-an awal, baik Persib maupun Persija mulai menyadari bahwa sepak bola tak hanya soal lapangan, tapi juga soal eksistensi di dunia digital. Media sosial menjadi alat baru dalam membangun komunitas, menyebarkan semangat, dan menunjukkan siapa yang paling dominan. Tapi sebelum kita masuk ke dominasi Viking dan Jakmania di dunia digital, kita harus paham dulu bagaimana dua kelompok ini terbentuk dan berkembang. Bab selanjutnya akan membahas lebih dalam bagaimana Viking dan Jakmania terbentuk, siapa pendirinya, bagaimana ideologi awal mereka, dan bagaimana mereka membangun basis supporter terbesar di Indonesia. Setelah menelusuri akar sejarah Persib dan Persija sebagai dua klub legendaris Indonesia, kini kita memasuki babak penting dalam kisah mereka. Kelahiran dan pertumbuhan basis supporter yang luar biasa. Inilah cerita tentang bagaimana dua kelompok supporter terbesar di Indonesia, Viking Persib Club dan The Jakmania, lahir dan menjadi kekuatan utama yang membuat rivalitas kedua klub ini terus membara, bahkan di luar arena pertandingan. Viking Persib Club lahir dari semangat persaudaraan. Di balik gegap gempita Stadion Siliwangi, ada sekelompok pemuda Bandung yang merasa bahwa dukungan terhadap Persib tidak boleh berhenti hanya di tribun. Mereka ingin lebih dari sekedar menonton. Mereka ingin menciptakan budaya mendukung yang militan, kreatif, dan penuh semangat. Maka, pada tahun 1993, lahirlah Viking Persib Club. Nama Viking dipilih bukan tanpa alasan. Terinspirasi dari suku bangsa Nordik yang dikenal sebagai petarung tangguh dan penjelajah gigih, nama ini mencerminkan mentalitas dan karakter supporter Persib. Kuat, kompak, dan tak kenal menyerah. Diprakarsai oleh tokoh-tokoh seperti Yana Umar, Viking tumbuh dari komunitas kecil menjadi kekuatan masif yang kini tersebar ke seluruh Indonesia, bahkan luar negeri. Viking dikenal sebagai supporter yang sangat loyal terhadap Persib. Tidak peduli Persib berada di papan atas atau telah terseok-seok di klasemen, ribuan Viking tetap memenuhi stadion. Mereka hadir bukan hanya untuk menang, tapi karena mereka merasa menjadi bagian dari klub. Viking bukan hanya komunitas, tetapi rumah kedua. The Jakmania, satu komando untuk Jakarta.
Di sisi lain, The Jakmania resmi dibentuk pada 19 Desember 1997 atas inisiatif manajemen Persija saat itu dengan dukungan penuh dari Gubernur DKI Jakarta Sutioso, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum The Jakmania pertama. Langkah ini diambil setelah melihat tingginya animo masyarakat Jakarta terhadap Persija, namun belum terorganisir dengan baik. The Jakmania lahir sebagai solusi untuk menyatukan pecinta Persija dari berbagai lapisan masyarakat dan wilayah Jakarta yang beragam. Jakarta sebagai kota metropolitan menyimpan tantangan besar, multikultural, penuh dinamika sosial, dan kompleksitas wilayah yang tak seragam. Namun The Jakmania menjawab itu semua dengan satu prinsip: satu komando, satu warna, satu cinta. Dengan warna orangnya yang mencolok, The Jakmania menjelma menjadi pemandangan yang khas setiap kali Persija berlaga. Mereka hadir dengan yel-yel yang bergema, koreografi kreatif, dan loyalitas yang tak terbantahkan. Di tengah hiruk-pikuk kota, The Jakmania menjadi oase persatuan bagi ribuan pemuda ibu kota. Filosofi dan etika supporter. Meski lahir di latar yang berbeda, Viking dan The Jakmania sama-sama mengusung filosofi supporter militan. Mereka tidak sekedar datang ke stadion, tapi juga berperan aktif dalam menjaga identitas klub, mengkritisi manajemen, hingga menjadi garda depan dalam menumbuhkan semangat komunitas. Viking terkenal dengan semboyan, "Kami ada karena cinta." Sementara, The Jakmania punya tagline, "Jakarta adalah kita." Filosofi ini mencerminkan bahwa bagi mereka, mendukung klub bukan sekedar urusan hasil akhir. Menang atau kalah, klub tetap bagian dari mereka. Etika supporter pun dibentuk. Viking misalnya menekankan pentingnya kompak, loyal, dan tidak saling menjatuhkan sesama bobotoh. Sedangkan The Jakmania menekankan pentingnya satu komando. Keputusan dari Korlap atau koordinator lapangan harus diikuti tanpa perdebatan demi kekompakan dan keamanan bersama. Perluasan ke seluruh Nusantara. Seiring waktu, baik Viking maupun The Jakmania mengalami ekspansi luar biasa. Tak hanya di Bandung dan Jakarta, basis mereka meluas ke berbagai kota di Indonesia. Ada Viking Karawang, Viking Garut, bahkan Viking Malaysia. Demikian juga dengan The Jakmania yang memiliki korwil di Tangerang, Bekasi, hingga luar Jawa seperti Lampung, Medan, dan Makassar. Media sosial mempercepat pertumbuhan ini. Forum daring, grup Facebook, Instagram, dan Twitter menjadi lahan subur untuk menyebarkan semangat, informasi, dan identitas kelompok. Mereka bukan lagi hanya komunitas stadion, tapi sudah menjelma menjadi komunitas nasional. Di luar negeri, Viking bahkan dikenal di kalangan pecinta bola Indonesia di Qatar, Korea Selatan, hingga Eropa. Mereka tetap menggelar nonton bareng, mengibarkan spanduk, dan merayakan kemenangan Persib seperti mereka berada di Bandung. The Jakmania pun tak kalah masif. Saat Persija berlaga di AFC Cup, ribuan The Jakmania yang tinggal di luar negeri ikut menyambut tim di bandara dan memberikan dukungan penuh. Mereka menunjukkan bahwa cinta terhadap klub tak mengenal batas geografis. Hubungan supporter dan klub. Yang menarik, baik Viking maupun The Jakmania memiliki hubungan unik dengan manajemen klub. Tidak jarang mereka bersikap kritis dan menjadi suara perlawanan jika ada kebijakan klub yang dianggap merugikan atau tidak mencerminkan semangat supporter. Viking kerap menggelar aksi protes damai di luar stadion, membawa spanduk berisi kritik tajam terhadap manajemen. Mereka tidak ragu menyuarakan ketidakpuasan, bahkan memboikot pertandingan jika suara mereka diabaikan. Namun saat manajemen sejalan dengan semangat supporter, mereka menjadi garda depan untuk mendukung program-program klub. The Jakmania pun demikian. Pernah ada masa ketika The Jakmania melakukan aksi duduk diam di tribun sebagai bentuk protes terhadap kepemimpinan klub. Namun mereka juga dikenal loyal saat klub sedang susah. Saat Persija mengalami kesulitan keuangan atau konflik internal, The Jakmania tetap hadir dan mengisi stadion demi membakar semangat para pemain. Ritme supporter di tribun. Salah satu hal yang paling mencolok dari Viking dan The Jakmania adalah atmosfer yang mereka ciptakan di stadion. Koreografi, chant, drum, dan yel-yel yang bergema membuat siapapun yang hadir akan merasa merinding. Bahkan komentator sepak bola asing pernah menyebut atmosfer pertandingan Persib dan Persija sebagai yang paling hidup di Asia Tenggara. Viking dikenal dengan koreografi masif di tribun utara stadion, membawa 10.000 kertas warna, membentuk gambar raksasa, dan mengangkat tulisan-tulisan penuh pesan. Mereka memimpin chant yang bahana, dari lagu nostalgia hingga nyanyian penuh semangat. The Jakmania tak kalah hebat. Dengan drum oranye yang berdentum tanpa henti, tribun GBK atau Patriot menjadi panggung teatrikal dukungan supporter. Mereka sering membentuk koreografi berbentuk macan, simbol Persija,
atau menciptakan gerakan serentak ribuan tangan yang membentuk gelombang di tribun. Kreativitas ini bukan sekedar hiasan, tapi bentuk ekspresi dan identitas supporter. Mereka berlatih jauh-jauh hari sebelum laga besar, menghabiskan dana sendiri untuk mencetak banner, menyewa alat musik, bahkan membuat koreografi 3D. Semua dilakukan tanpa pamrih, karena cinta. Reproduksi budaya supporter. Viking dan The Jackmania bukan hanya hadir di stadion. Mereka masuk ke dalam musik, film, buku, dan budaya pop anak muda. Lagu-lagu chant seperti Persib Nu Aing atau Persija Kami di Sini menjadi anthem anak-anak muda di warung kopi dan tongkrongan. Beberapa band lokal bahkan membuat lagu khusus untuk Persib atau Persija. Film dokumenter tentang supporter seperti Romeo dan Juliet dari Tribun Timur pernah diangkat, menunjukkan kisah cinta antara dua insan dari kubu yang berbeda. Buku-buku tentang kehidupan Bobotoh dan The Jackmania pun banyak diterbitkan, menampilkan sisi humanis di balik gegap gempita stadion. Merchandise supporter pun menjadi bisnis tersendiri. Kaos, topi, jaket, shell, semua dengan logo Viking dan The Jackmania menjadi identitas yang dibanggakan. Bahkan banyak yang mengenakan atribut supporter ke sekolah, kampus, dan tempat kerja sebagai simbol kebanggaan. Bab ini mengupas bagaimana dua kelompok supporter raksasa terbentuk, tumbuh, dan menjadi kekuatan budaya yang mempengaruhi lebih daripada sekedar sepak bola. Tapi perjalanan ini belum selesai. Di bab 3 dan bab 4, kita akan menyelami loyalitas dan kreativitas mereka yang tak ada habisnya. Dari tribun ke jalanan, dari dunia nyata ke jagat maya. Jika loyalitas adalah nyawa dari sebuah kelompok supporter, maka kreativitas adalah nadinya. Di balik setiap nyanyian yang bergema di stadion, ada puluhan bahkan ratusan orang yang memikirkan lirik, ritme, dan penyampaian emosionalnya. Di balik koreografi spektakuler yang menghiasi tribun, ada tangan-tangan yang bekerja dalam diam, mengukur, mencetak, mengikat, dan menyusun tanpa lelah. Inilah bab tentang bagaimana Viking, Persib Club, dan The Jackmania bukan hanya sekadar supporter biasa, tetapi seniman stadion sejati. Koreografi, simfoni visual di tribun. Pertandingan Persib dan Persija tak hanya diwarnai duel sengit di lapangan, tapi juga pertarungan koreografi visual dari tribun. Viking dan The Jackmania sudah lama dikenal sebagai pelopor koreografi supporter di Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Mereka mempopulerkan gaya tifo ala Eropa, lengkap dengan spanduk raksasa, giant banner, kartu warna-warni, card stance, dan animasi koreografi 3 dimensi. Di Stadion GBLA, Viking pernah menciptakan koreografi bergambar Maung Bandung dengan taring mencakar logo tim lawan. Spanduk selebar 60 meter dibentangkan, digerakkan oleh ratusan tangan yang terkoordinasi dengan presisi tinggi. Proses pembuatannya melibatkan bermalam di stadion, mencetak ribuan lembar kain, menyulam dan mengecat spanduk berukuran lapangan futsal. Sementara The Jackmania tak kalah ambisius. Di Stadion Patriot dan Gelora Bung Karno, mereka menyuguhkan koreografi bergambar macan Kemayoran yang sedang mengaum di antara gedung-gedung tinggi, simbol dominasi Persija di jantung ibu kota. Di laga final Liga 1 2018, koreografi oranye mereka viral hingga ke luar negeri, disorot oleh media dari Jepang, Malaysia, dan bahkan Eropa. Chant dan lagu, nyanyian yang menyatukan. Jika visual mengguncang mata, maka chant dan lagu membakar jiwa. Viking dan The Jackmania punya perbendaharaan lagu supporter yang sangat luas, mulai dari chant klasik, lagu parodi, hingga mars yang diciptakan sendiri. Beberapa lagu bahkan menjadi anthem nasional tak resmi bagi pendukung sepak bola Indonesia. Chant Persib Nu Aing misalnya sudah menjadi simbol resistensi bagi warga Bandung terhadap dominasi klub lain. Liriknya yang sederhana namun penuh semangat dinyanyikan berulang-ulang oleh ribuan bobotoh dengan tangan terangkat dan dada membusung. Chant ini bukan hanya lagu, tapi pernyataan identitas. Begitu pula dengan Kami di Sini, lagu kebanggaan The Jackmania yang dinyanyikan dengan penuh keyakinan. Kami di sini, kami tetap berdiri, meski kau hina, kami tetap cinta. Chant tersebut selalu dinyanyikan di menit-menit akhir pertandingan, apapun hasilnya. Bahkan saat Persija tertinggal, The Jackmania akan menyanyikannya dengan lebih keras, sebuah bentuk solidaritas dan cinta tanpa syarat. Beberapa chant juga bersifat responsif. Jika tim sedang menekan lawan, chant akan berubah jadi lebih agresif. Jika tim tertinggal, supporter langsung memekikan nyanyian penyemangat. Semua sudah terlatih, seolah memiliki bahasa bersama yang hanya mereka pahami. Kreativitas kolektif, bukan pekerjaan satu orang.
Apa yang membuat koreografi dan chant Viking serta The Jackmania luar biasa adalah kerja kolektif di balik layar. Tidak ada satu orang yang menciptakan semuanya. Ide datang dari berbagai penjuru. Ada yang dari mahasiswa seni, ada yang dari buruh pabrik, bahkan dari tukang parkir yang rutin hadir di stadion. Proses pembuatan tifo misalnya melibatkan tim kreatif, tim logistik, tim lapangan, dan tim dokumentasi. Mereka menggelar rapat mingguan, mendesain lewat software desain grafis, mencetak bahan lalu berlatih pengoperasian di lapangan kosong. Semua dibiayai secara mandiri, melalui donasi internal supporter atau patungan distrik. Banyak juga yang datang tanpa diminta. Mereka membawa makanan, minuman, bahkan membagikan masker dan semangat untuk para pekerja tifo. Dalam dunia mereka, siapapun bisa terlibat, tidak ada kasta. Selama mencintai klub dan mau berkeringat, semua diterima. Rivalitas yang mendorong inovasi. Yang menarik rivalitas Viking dan The Jackmania justru memacu kreativitas masing-masing. Jika satu pihak membuat tifo luar biasa, pihak main akan mencoba membuat yang lebih besar dan lebih keren. Jika satu chant viral di media sosial, kelompok seberang langsung merespons dengan lagu tandingan. Misalnya ketika di Jackmania merilis koreografi Jakarta is Red lengkap dengan animasi gedung pencakar langit, Viking membalasnya dengan koreografi Bandung is Blue bergambar maung mengejar macan. Dalam seminggu, kedua tifo ini viral di TikTok, Instagram, dan Twitter, mendapatkan ratusan ribu likes dan ribuan komentar. Tapi meski bersaing, mereka secara tak langsung saling mendorong untuk lebih kreatif, lebih solid, dan lebih membanggakan identitas masing-masing. Rivalitas ini menjadi semacam panggung seni jalanan yang memperlihatkan betapa stadion bukan hanya tempat olahraga, tapi juga panggung budaya dan ekspresi massa. Supporter sebagai trendsetter budaya pop. Tak hanya di stadion, kreativitas Viking dan The Jackmania juga masuk ke dunia luar, khususnya budaya populer anak muda. Banyak lagu chant yang akhirnya dibawakan oleh band lokal, dikemas ulang bahkan dirilis sebagai single. Di Bandung, band punk seperti Jeruji dan Superman is Dead pernah tampil di acara yang diorganisir Viking. Di Jakarta, banyak rapper dan DJ lokal memasukkan elemen chant The Jackmania dalam musik mereka. Seni visual supporter juga banyak menghiasi dinding kota. Mural Viking menghiasi gang-gang kecil di Bandung, dari Cicadas hingga Cibaduyut. Sementara mural The Jackmania tersebar di kolong jembatan Jakarta Timur hingga belakang stasiun Tanah Abang. Kata-kata seperti Maung Pride dan Jakarta is Ours menjadi slogan visual yang memperkuat identitas komunitas. Merchandise supporter pun menjadi tren fashion tersendiri. Kaos dengan desain chant, hoodie bergambar koreografi, hingga tote bag dengan kutipan legendaris supporter kini dijual bukan hanya di depan stadion, tapi juga online shop dan distro lokal. Bahkan brand-brand lokal mulai kolaborasi dengan supporter, menyadari bahwa ada pasar besar yang setia dan penuh semangat. Pendidikan dan komunitas. Satu aspek penting dari kreativitas supporter adalah kemampuannya dalam mendidik dan membentuk komunitas sosial yang sehat. Banyak distrik Viking dan Korwil The Jackmania yang rutin mengadakan pelatihan membuat tifo, workshop chant, hingga seminar tentang sejarah klub. Mereka ingin generasi baru tidak hanya ikut-ikutan, tapi juga memahami akar budaya supporter. Misalnya di Viking Distrik Ciamis, ada pelatihan rutin setiap bulan yang mengajarkan sejarah Persib dan etika supporter. Di The Jackmania Korwil Kemayoran, mereka mengadakan kelas menulis chart dan lomba desain poster pertandingan. Semua dilakukan tanpa bayaran, dengan semangat edukatif dan regenerasi. Beberapa supporter bahkan bertransformasi menjadi seniman profesional, desainer, musisi atau produser kreatif, bermula dari keterlibatan mereka dalam tim kreatif supporter. Stadion bukan hanya ladang semangat, tapi juga ruang belajar dan eksplorasi seni. Bab ini menunjukkan bahwa Viking dan The Jackmania telah melampaui batas sebagai supporter biasa. Mereka adalah pelaku budaya, kreator seni, dan trendsetter identitas kota. Tapi perjalanan belum selesai. Di bab 5 kita akan membahas tentang bagaimana dominasi mereka meluas ke dunia digital, siapa paling viral, siapa paling solid, dan siapa paling berpengaruh di jagat maya. Di era digital, kekuatan tidak hanya diukur dari jumlah massa di stadion. Pengaruh di media sosial, interaksi daring, dan eksistensi di platform-platform virtual menjadi barometer baru kekuatan sebuah kelompok supporter. Dan sekali lagi, Viking, Persib Club, dan The Jackmania membuktikan bahwa mereka tak hanya menguasai tribun stadion, tapi juga menguasai jagat maya. Kita tidak sedang bicara tentang supporter yang hanya hadir saat menang. Kita membahas dua komunitas yang mampu mengubah hashtag jadi gerakan, tweet jadi mobilisasi,
dan story Instagram jadi inspirasi. Viking dan Jackmania telah menjadi aktor penting dalam medan perang baru, internet. Awal kebangkitan digital. Awal mula dominasi Viking dan Jackmania di dunia maya dimulai sejak 2009-2011, ketika platform seperti Facebook dan Twitter mulai marak di Indonesia. Di masa itu, akun resmi klub belum seaktif sekarang. Justru akun-akun komunitas supporter yang menjadi pionir dalam menyebarkan informasi, memprovokasi semangat, dan menggalang dukungan. Viking mulai dengan forum daring seperti boboto.net dan grup Facebook Viking Persib Club yang membahas segala hal tentang Persib, dari rumor transfer, strategi pelatih, hingga desain koreografi. Jackmania pun membentuk grup-grup besar di Facebook dan blog-blog penggemar yang membahas taktik Persija hingga sejarah klub secara mendalam. Tak lama mereka berpindah ke Twitter dan Instagram. Disinilah mereka mulai memperlihatkan kekuatan sesungguhnya. Hashtag-hashtag seperti hashtag Persib Pride, hashtag Maung Bandung, hashtag Jackmania Solidarity, dan hashtag Persija Day mendominasi trending topik lokal bahkan nasional setiap kali Persib atau Persija berlaga. Fanbase paling aktif di medsos. Menurut data dari lembaga pemantau media sosial seperti Brandwatch dan Populix, akun-akun milik Viking dan Jackmania merupakan komunitas supporter paling aktif di Asia Tenggara. Akun Twitter @VikingPersibClub dan @Jackmania_Official masing-masing memiliki lebih dari 500.000 pengikut dengan engagement yang melampaui banyak akun resmi klub Liga 1. Di Instagram, akun-akun komunitas seperti @infobobotoh dan @Jackmania bahkan lebih aktif dari akun klub sendiri. Mereka memposting info match, motivasi pemain, sejarah klub, hingga meme dan video dukungan. Kreativitas ini menjadi magnet tersendiri bagi netizen, termasuk anak muda yang awalnya bukan fans bola. Konten yang mereka buat tidak hanya informatif, tapi juga emosional dan menghibur. Misalnya, Viking merilis video dokumenter pendek bertajuk Tanpa Suara Kami, Persib Bisu, yang viral di Twitter dan TikTok mencapai jutaan views. Jackmania menciptakan video timelapse perjalanan away day dari Jakarta ke Bali yang menyentuh hati banyak orang dan menjadi bahan liputan media nasional. Perang meme dan rivalitas online. Dunia digital juga jadi medan baru bagi rivalitas mereka. Meme, komentar sinis, hingga satire antar supporter menjadi warna khusus setiap kali kedua klub ini bertemu. Tapi, jangan salah, meski panas, banyak dari mereka yang tetap menjaga batas etika dan kreativitas. Misalnya saat Persib kalah telak dari klub lain, akun Jackmania akan membuat meme berbasis komik dengan gaya parodi. Begitu juga sebaliknya. Namun yang membedakan Viking dan Jackmania dengan kelompok supporter lainnya adalah kemampuan mereka membuat kritik tetap lucu dan tidak selalu provokatif. Perang komentar juga menjadi ajang unjuk kreativitas. Caption-caption pedas, sindiran halus, atau video adu chant menjadi sajian utama. Tapi di balik persaingan itu ada rasa saling respek bahwa masing-masing komunitas tahu batas dan tetap fokus pada dukungan klubnya. Mobilisasi aksi sosial lewat medsos. Yang luar biasa, Viking dan Jackmania tak hanya menggunakan media sosial untuk bersorak, mereka juga menggerakkan aksi sosial. Saat terjadi bencana alam seperti gempa di Cianjur atau banjir besar di Jakarta, akun komunitas supporter menjadi pusat informasi dan penggalangan dana. Viking membuat gerakan #BobotoPeduli yang mengumpulkan donasi lewat media sosial dan menyalurkan langsung ke lokasi bencana. Jackmania punya program #JackPeduli yang secara rutin menggalang dana bagi anak yatim, komunitas disabilitas, bahkan mendirikan rumah belajar. Keberhasilan mereka dalam menggerakkan massa untuk tujuan sosial membuktikan bahwa komunitas supporter bisa menjadi kekuatan positif jika dikelola dengan baik. Ini membuat Viking dan Jackmania semakin dihormati tidak hanya oleh sesama supporter, tapi juga oleh media, klub, dan pemerintah. Viral campaign dan trending topik. Dalam dunia sepak bola modern, trending topik adalah senjata. Viking dan Jackmania tahu betul bagaimana memainkan ritme percakapan publik. Setiap menjelang laga besar, mereka mengatur strategi kampanye daring. Hitung mundur hari pertandingan, penggalangan doa daring, video semangat berbasis musik dan footage pertandingan lawas, tagline tematik seperti #Maung Siap Tempur atau #Macan Menyerang. Saat El Clasico Indonesia, Persib Barca Persija terjadi, tidak hanya stadion yang bergemuruh, Twitter, TikTok, dan Instagram juga ikut meledak. Dalam beberapa pertandingan, tagar buatan Viking dan Jackmania menembus trending global.
Ini menunjukkan bahwa supporter bukan hanya bagian dari tontonan, tapi juga produsen narasi digital yang sangat kuat. Komunitas kreatif digital. Berkat aktivitas digital yang masif, muncul pula komunitas-komunitas kreatif dari kalangan supporter. Mereka membentuk tim desain grafis, tim admin, tim videografer, bahkan podcaster. Misalnya Viking Creative Lab, komunitas kreator grafis yang mendesain poster dan wallpaper eksklusif untuk setiap pertandingan Persib. Jackpot, podcast buatan The Jackmania yang membahas taktik, sejarah klub, dan isu-isu sosial dengan gaya santai dan penuh semangat. Semua ini dilakukan secara sukarela, tanpa gaji, tanpa sponsor besar, tapi kualitas produksinya sangat profesional, membuktikan bahwa supporter bisa setara dengan media resmi jika diberi ruang. Kolaborasi dengan klub dan brand. Melihat potensi ini, klub dan brand mulai melirik Viking dan Jackmania untuk bekerja sama. Klub Persib dan Persija mulai aktif melibatkan komunitas dalam pembuatan konten, peluncuran jersey, hingga kampanye sosial. Brand seperti apparel lokal, startup teknologi, hingga bank digital pun mulai bekerja sama dengan akun-akun komunitas supporter. Salah satu contoh sukses adalah kolaborasi antara Persib, Viking, dan brand apparel lokal asal Bandung yang meluncurkan koleksi eksklusif Tribun to Street. Penjualannya ludes hanya dalam 3 hari. Di Jakarta, Jackmania pernah bekerja sama dengan musisi lokal dan bank swasta untuk membuat video kampanye bertajuk Satu Kota, Satu Warna yang mendapat pujian luas.